Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, kita belajar bersyukur baik dalam susah atau senang untuk semua pelayanan Tuhan yang percaya kepada kita. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Penatua Roni Wayong. Jemaat, sejenak kita bersaat teduh. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat Tuhan, marilah kita habiskan ibadah pada minggu pagi ini dengan suatu pengakuan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 9 yang menyatakan kepada kita semuanya, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban
beriringan di dalam cahaya salib. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Jemaat, mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan penuh sukacita, maka dengarkanlah berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 yang menyatakan kepada kita semuanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berdasarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai hamba Tuhan, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bila memungkinkan, dan bersama kita dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Roh Kudus menolong kita mewujud nyatakan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati marilah kita berdoa memohon pertolongan dan anugerah Roh Kudus, sehingga kebenaran firman yang akan kita baca dan sekaligus renungannya sungguh-sungguh dapat kita mengerti. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pertolongan dan kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada hari Minggu ini kami kembali boleh melakukan ibadah. Dan untuk itu kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dan renungannya. Dengan segala keterbatasan kekurangan, kiranya anugerah Roh Kudus Tuhan menolong, menyertai, sehingga sungguh-sungguh kebenaran firman dapat kami memahami, mengerti, dan jauh dari itu melaksanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang telah dipersiapkan, kiranya juga Tuhan menolong dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bila memungkinkan dan menyambut firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, pernah berkata
di dalam suatu buku dan perkataannya adalah kesenangan dalam menjalankan tugas memberikan kesempurnaan dalam pekerjaan. Saya ulangi lagi, kesenangan dalam menjalankan tugas memberikan kesempurnaan dalam pekerjaan. Pernyataan dari Aristoteles ini hendak mau menyatakan kepada saya dan saudara bahwa dalam kehidupan kita masing-masing, semua orang harus melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Jadi di dalamnya ada suatu tugas. Nah, meskipun demikian, tetapi realitanya atau kenyataannya tidak semua orang bisa melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut dengan baik dan benar. Ada kendala-kendalanya, ada masalah-masalahnya yang dihadapi. Nah, bagaimana kita mau melakukan dengan baik dan benar? Nah, tergantung dari sudut pandang kita akan tugas dan pekerjaan tersebut. Bila tugas-tugas itu merupakan beban, maka nampaknya sulit kita mencapai suatu pekerjaan yang sangat sempurna. Sebaliknya, bila suatu pekerjaan itu adalah menyenangkan, yang artinya tidak ada beban, maka pekerjaan itu seberat apapun pasti kita dapat lakukan dengan baik dan benar. Begitu juga dengan pelayanan kita. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus dosa, dan juga orang-orang yang telah diberikan keselamatan bagi saya dan saudara oleh Yesus Kristus. Maka kita juga telah diberi tugas, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun kita berada dalam situasi kondisi apapun. Tapi kita sadari tidak mudah kita melakukan. Begitu banyak hambatan, begitu banyak kendala, begitu banyak rintangannya. Tetapi persoalannya, bagaimana kita dapat melaksanakan tugas panggilan pengutusan yang menjadikan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Bacaan kita pada minggu ini akan menjawab semua kesaksian-kesaksian kita, walaupun kita mengalami berbagai macam hambatan dan rintangan. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita, yaitu dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9, itu nampak ada dua perikop yang kita baca sekaligus. Perikop pertama hendak menyatakan kepada kita tentang pembukaan atau salam rasuli dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Dan perikop yang kedua, kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus bersyukur kepada Allah sebagai pemilik sumber kehidupan dan juga pemberi sumber kehidupan bagi saya dan saudara, yaitu bersyukur. Itulah perikop yang kedua. Kita akan coba menggali satu persatu sehingga inilah yang akan menjadi kekuatan iman kita dalam menghadapi hidup-kehidupan, termasuk di dalamnya tantangan sebagai seorang beriman, baik hari ini, besok, dan seterusnya. Jemaat Tuhan, di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Kita tahu, kita kenal siapa Rasul Paulus. Bagaimana dia awalnya, bagaimana dia dipanggil Tuhan dan bagaimana dia berjuang. Saat pada Rasul Paulus menulis surat, dia sudah menjadi anak Tuhan. Dia sudah percaya menyerahkan hidup-kehidupannya
untuk melaksanakan tugas pekerjaan Tuhan. Jadi semua penugasan ilahi dia telah terima, ia telah nyatakan, dan ia telah laksanakan. Oleh karena itu dia katakan, oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Itu artinya penugasan ilahi dia telah terima dan dia akan lakukan untuk keselamatan umat manusia. Ayat yang kedua dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kepada jemaat Allah di Korintus. Bapak Ibu, saya yakin percaya bahwa kita semuanya mengetahui tentang latar belakang kota Korintus. Kota Korintus memiliki 2 pelabuhan dan dikenal dengan persimpangan internasional, yaitu perdagangan dari barat dan ke timur. Sehingga kota itu sering juga disebut sebagai kota perdagangan. Bila Korintus disebut sebagai kota perdagangan, maka di situ banyak sekali terjadi transaksi-transaksi untuk perdagangan. Nah, sehingga tidak usah heran, begitu banyak orang dari berbagai latar belakang, bangsa dan negara datang berkumpul di kota Korintus. Karena di situ adalah pusat perdagangan. Kemudian, kota Korintus juga dikenal dengan kota budayanya yang sangat baik. Tetapi di balik itu, kota Korintus juga dikenal dengan kota yang penyembah berhala, serta juga dalam hidup-hidupannya kebejatan moral sangat luar biasa. Itulah yang terjadi di sana. Sehingga tidak usah heran banyak orang yang menyembah kepada berhala dan bukan menyembah kepada Sang Pencipta. Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus Kristuslah yang adalah juru selamat dan penebus dosa kita. Sehingga tidak usah heran begitu banyak orang yang diselamatkan. Nah, dalam ayat 2 dikatakan, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi mereka telah dipanggil, artinya telah percaya dan telah beriman. Sehingga mereka disebut adalah orang-orang kudus. Bila mereka disebut sebagai orang-orang kudus, itu artinya bahwa umat Tuhan adalah umat pilihan dan telah menjadi milik Allah. Sangat luar biasa. Dari latar belakang hidup-kehidupannya, moralnya yang tidak begitu baik, tetapi anugerah Roh Kudus bekerja melalui para rasul sehingga mereka boleh menjadi orang kudus dan masuk di dalam milik Allah. Itu luar biasa. Jemaat yang telah menjadi milik Allah. Dan ayat ketiga, Rasul Paulus percaya dan oleh karena itu dia menguatkan kepada umat Tuhan dengan doa dan berkat bagi jemaat Korintus. Doanya begini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sebagai orang yang telah dikuduskan untuk menjalani kehidupan hari selepas hari yang di dalamnya begitu banyak tantangan, rintangan, tetapi Tuhan setia akan menyertai umat pilihan Tuhan, yaitu di jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah perikop yang pertama. Dan perikop yang kedua, topiknya sangat jelas, yaitu dikatakan adalah ucapan syukur. Nah, pertanyaan bagi saya dan saudara adalah, kenapa Rasul Paulus mau mengucap syukur kepada Sang Bapa di surga tentang umat pilihan Tuhan, yaitu umat Korintus? Kenapa Rasul Paulus mau mengucap syukur? Nah, jawabannya sangat sederhana.
Rasul Paulus mau mengucap syukur kepada Allah karena umat pilihan Tuhan telah percaya, telah beriman, dan telah memiliki kekudusan yang datangnya dari Allah. Tidak hanya sampai di situ, Tuhan juga telah memberikan karunia. Dikatakan berupa-rupa karunia. Nah Bapak Ibu, saya pernah baca dalam suatu buku, karunia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah karunia yang Allah berikan kepada setiap orang. Artinya kalau kita bisa menjalani kehidupan sampai saat sekarang ini, kita bisa bersekolah, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa melayani, apapun. Itu bagian dari karunia yang Tuhan telah berikan. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua yang Tuhan berikan karunia adalah karunia berupa kemampuan khusus. Jadi ada orang-orang yang khusus Tuhan berikan karunia. Ya tentu di balik itu Tuhan memiliki maksud. Nah, apa karunia-karunia khusus tersebut? Nah ini sangat jelas. Di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8, menyatakan karunia-karunia khusus itu adalah pertama bernubuat. Ada orang yang Tuhan berikan kekuatan untuk bernubuat. Kemudian berbicara dengan sangat bijak. Menyampaikan berita-berita kebenaran. Menyampaikan berita-berita keselamatan. Menyampaikan berita-berita yang menguatkan iman dalam menjalani hidup-hidupan. Itu ada orang yang Tuhan berikan seperti itu. Begitu juga ada orang yang Tuhan berikan berpengetahuan. Artinya dengan ilmu pengetahuan dia mengajak umat Tuhan supaya percaya dan melaksanakan tugas panggilan pengutusan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dengan pengetahuan yang dia miliki. Kemudian juga ada kemampuan khusus. Tuhan berikan karisma, yaitu karunia berupa melayani. Ya katakanlah, bagi para pendeta, para diaken, penatua, itu bagian karunia yang Tuhan berikan. Dan oleh karena itu harus kita lakukan semuanya. Dan juga ada karunia menghibur, berbagi, dan juga memberikan yang terbaik kepada umatnya. Nah itu adalah jenis-jenis karunia. Nah karunia-karunia ini semuanya telah diberikan kepada umat yang berada di Korintus. Dan itulah yang disebut dengan anugerah. Karena mereka telah diperoleh karunia dan merupakan bagian dari anugerah. Sehingga sungguh-sungguh harus mereka pahami, mengerti dan juga melakukannya. Dan oleh karena itulah kenapa Rasul Paulus bersyukur. Karena itu. Karena jemaat Tuhan telah memiliki karunia yang merupakan bagian daripada anugerah yang Tuhan telah diberikan kepada umat Tuhan. Yang mau dikatakan begini, bahwa melalui umat Tuhan yang berada di Korintus, Tuhan mau memakai mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Baik di dalam umat Korintus maupun di dalam berbagai negara yang ada di sekitar jemaat Korintus tersebut. Itulah tujuan daripada Tuhan memberikan kepada umat pilihannya di situ. Supaya mereka boleh menjadi apa? Boleh menjadi menyatakan kebenaran yang telah mereka peroleh dan juga memberikan kebenaran itu. Alias mau dikatakan adalah keselamatan. Bahwa Tuhan memberikan keselamatan baik bagi kita dan bukan hanya untuk kita. Untuk juga menjadi keselamatan bagi orang lain. Justru itu kita adalah bagian daripada saksi-saksi Kristus. Nah Bapak Ibu, dengan Paulus mengucap syukur, maka di dalam ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus menguatkan kepada umatnya. Dia katakan begini, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Dilanjutkan ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah
Allah yang setia. Nah Bapak Ibu, sangat luar biasa. Tuhan telah memberikan karunia berupa-rupa, itu bagian anugerah. Tuhan juga akan menyertai dalam perjalanannya menjadi saksi Kristus. Tuhan nyatakan dia akan setia. Artinya kalau Tuhan setia ada dalam hidup kita, mendampingi perjalanan kita, apapun di depan yang kita tahu begitu banyak beban, baik rintangan maupun tantangan, tapi bila ada Tuhan, bahasa sehari-hari mau dikatakan siapa takut. Nah, itulah yang harus dimiliki kita sebagai seorang yang beriman. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari renungan singkat Korintus, surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9, apa yang hendak menjadi makna hidup-hidupan kita. Di tengah-tengah sekarang saat ini, kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Apa yang menjadi makna bagi kita dalam melanjutkan hidup-hidupan kita, walaupun kita masih mengalami masa-masa pandemi COVID-19 tersebut. Beberapa hal dapat kita catat untuk menjadi kekuatan iman kita. Yang pertama adalah karya keselamatan Yesus Kristus dalam hidup-kehidupan manusia itu membawa setiap saya dan saudara menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan telah berikan itu adalah anugerah. Dan kita ada di dalam anugerah tersebut. Nah, bila kita ada, maka itu yang dikatakan bahwa saya dan saudara yang telah beriman dan percaya akan keselamatan dan penghapusan penebusan dosa, kita adalah anak-anak yang menjadi milik Allah. Kalau kita menjadi milik Allah, berarti kita adalah orang-orang yang kudus. Itu yang hendak firman Tuhan nyatakan kepada kita yang pertama. Yang kedua, bila kita atau status kita sekarang sudah menjadi milik Allah dan yang dikuduskan, maka itu adalah anugerah. Dan anugerah itu harus kita pahami, harus kita mengerti. Di dalam anugerah ada karunia-karunia yang Tuhan telah berikan. Tuhan tidak melihat karunia itu ada besar, sedang, kecil. Di mata Tuhan sama semuanya. Karena karunia yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik bagi setiap orang beriman, percaya, termasuk saya dan saudara. Bila karunia-karunia itu bagian dari anugerah, sehingga kita menjadi milik Allah, maka tentu kita juga dipanggil, diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dalam situasi kondisi apapun kita dipanggil. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebenaran yang telah kita miliki untuk juga orang lain. Artinya mau dikatakan adalah keselamatan itu. Yang ketiga, dalam kita menjalankan tugas sebagai saksi Yesus Kristus, pasti kita akan bertemu dengan berbagai macam beban yang di dalamnya ada rintangan, ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, baik secara pribadi maupun pergumulan-pergumulan dari eksternal yang masuk di dalam hati pikiran kita, yang nampaknya sangat sulit sekali untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Tetapi Bapak Ibu, melalui kebenaran firman hendak nyatakan semuanya itu bila kita bisa atasi, bila kita mau tetap datang setia kepada Tuhan. Rasul Paulus ingatkan kepada kita, satu cara yang terbaik adalah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, bila kita melaksanakan tugas panggilan pengutusan dengan bersyukur hanya kepada Tuhan, apapun tugas pekerjaan kita, maka tentu kita akan menemukan kekuatan dalam menghadapi beban-beban yang sangat menyulitkan.
untuk kita melaksanakan saksi sebagai saksi-saksi Kristus tersebut. Baik rintangan, baik tantangan. Bila kita pahami betul-betul bahwa kehadiran kita adalah mengucap syukur atas anugerah Tuhan berikan kepada kita, maka semuanya itu akan tidak menjadi beban bagi kehidupan kita. Kemudian, dengan kita mengucap syukur dalam melaksanakan tugas panggilan pengutusan, termasuk menjadi saksi Kristus, maka tidak ada kata mengeluh dalam hati pikiran kita. Termasuk juga kita tidak akan menyerah apapun persoalan pergumulannya. Memang kita sadari, kadangkala hati pikiran kita tidak mau menerima sesuatu, sehingga kita mengeluh, sehingga kita menyerah, dan bahkan kita mau lari dari tugas panggilan tersebut. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Paulus mengajak kepada saya saudara, coba ingat, hanya 2 kata, mari kita bersyukur. Hanya 1 kata, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab, kenapa? Sebab kita ada sebagaimana apa adanya, karena Tuhan telah memberikan karunia, dan itu bagian anugerah, sehingga kita menjadi milik Tuhan sampai saat sekarang ini. Dan bila dalam hati pikiran kita selalu bersyukur kepada Tuhan, maka apapun beban, rintangan, tantangan yang menjadi persoalan bagi kita, itu akan dikalahkan karena kita mengucap syukur. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan tugas pekerjaan apapun, termasuk dalam pelayanan, bila kita menjadi beban, maka pasti sulit kita lakukan. Tetapi bila kita tidak dalam situasi beban, maka kita lakukan dengan penuh syukur. Apapun pekerjaan, seberat apapun, pasti kita akan dapat hasil yang baik. Nah, itulah yang menguatkan kita dan yang menyemangatkan kita. Nah, Bapak Ibu, melalui firman pada minggu ini mengingatkan kepada kita memang saat sekarang sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi masa COVID-19. Tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi kita sadari, kita tahu protokol-protokol kesehatan kita sudah lakukan apa semuanya. Tapi sering menjadi pertanyaan, sampai kapan? Melalui firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa apapun rintangan persoalan kehidupan kita, tetapi jangan lupakan kebenaran firman Tuhan. Jangan melupakan tugas panggilan pengutusan kita. Karena Tuhan telah memberikan karunia bagi kita. Dan itu adalah anugerah. Maka apapun yang kita hadapi, Tuhan tentu akan menyertai kita semuanya. Nah, jemaat Tuhan, di dalam istilah COVID-19, yaitu dikenal dengan PDP, pasien dalam pengawasan. Tapi saya mau katakan bahwa ada juga satu istilah yang mungkin mudah kita ingat, yang namanya UDP. UDP itu adalah umat dalam pengawasan, yang artinya bila kita telah menjadi orang percaya, orang yang beriman, apapun kehidupan Tuhan, kehidupan kita, semuanya ada dalam naungan kasih sayang dari Tuhan, maka Tuhan akan mengawasi setiap langkah kehidupan kita. Dan itulah yang namanya UDP, umat dalam pengawasan Tuhan. Bila umat dalam pengawasan Tuhan, itu namanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ada dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, sebagai orang yang telah percaya beriman, marilah kembali datang kepada Tuhan. Firman pada minggu ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa saya dan saudara adalah milik Allah. Di dalamnya kita telah memperoleh karunia, dan itu bagian dari anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dia mengajariku maksud Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah tujuanku dalam perjuanganku, yang Ia mulai dalamku digenapkannya penuh. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bila memungkinkan, dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut, serta berdiri sikap sempurna, setiap orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam surga, Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami kembali datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan serta penyerahan diri kami. Sebab kami sadari bahwa siapakah kami. Kami hanya boleh hidup berdasarkan kasih, sayang, belas pengasihan yang asalnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, kebenaran firman yang barusan kami dengar, kiranya Tuhan lengkapi dengan anugerah Roh Kudus, sehingga akan menguatkan iman dan pengharapan kami dalam kami menjalani hidup bersama dengan Tuhan, baik hari ini, besok, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya Bapa, kami datang memohon pertolongan kasih sayang dari Tuhan. Kami mau berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Anugerah Jakarta Pusat, di dalam berbagai kegiatan, baik persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Walaupun disadari, dibatasi oleh karena adanya suasana dan masa COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menolong, memampukan, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan tersebut
dalam rangka panggilan dan pengutusan boleh terwujud nyata seturut dengan kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu, ya Bapa, berkatilah seluruh diaken, penatua, pendeta, unit misioner, termasuk juga karyawan, serta juga tim IT yang saling topang menopang, bahu-membahu melaksanakan seluruh tugas panggilan dan pengutusan tersebut. Bila inilah yang kami lakukan, walaupun di dalamnya penuh berbagai macam yang harus kami selesaikan, ada kerinduan, dan kami sadari kami tidak mampu dan kuat, tapi kami percaya Sang Allah Bapa dalam Yesus Kristus, pencipta langit bumi, sumber berkat bagi kami semuanya, akan menolong sehingga seluruh tugas panggilan dapat kami lakukan dan wujud nyatakan semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah juga keluarga kami masing-masing, sehingga saling topang menopang, dukung mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu di sini, Ibu Pendeta Caroline dalam panggilan pengutusan, baik sebagai pendeta maupun ketua majelis jemaat. Tuhan berkatilah ia, berikanlah kekuatan dan juga sukacita serta semangat dalam ia melayani memimpin jemaat Tuhan di sini. Begitu juga dengan keluarganya, Tuhan berkati dalam mereka melaksanakan hidup-hidupan secara bersama-sama dan juga tugas mereka masing-masing. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan di sini yang merindukan dalam penyelesaian bangunan gereja di sini. Bangunan gereja merupakan kesaksian akan hadirnya Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar bendungan hilir di sini. Tuhan berkatilah dan berikanlah berkat akan apa yang mereka butuhkan, sehingga kami yakin dan percaya waktu Tuhanlah yang akan menyelesaikan akan bangunan ini. Gugahlah hati umat Tuhan, sehingga kami saling bahu-membahu untuk menyelesaikan bangunan Tuhan ini. Terima kasih untuk itu semuanya. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa khususnya bagi saudara kekasih yang saat sekarang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang adalah tabib segala tabib, memiliki kuasa, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Oleh karena itu, seluruh doa baik umat Tuhan maupun yang menderita serta juga keluarga, sambutlah dan dengarkanlah seluruh doa-doa kami semuanya. Khususnya bagi saudara-saudara yang terbaring disebabkan karena virus COVID-19 ini, baik di rumah sakit maupun di tempat karantina serta juga di rumah. Kami yakin percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong mereka semuanya. Berkatilah juga para dokter, para suster, dan juga karyawan baik rumah sakit maupun puskesmas, serta juga berbagai tempat-tempat untuk menolong mereka yang sedang menderita COVID-19 ini. Tuhan berikanlah semangat sukacita bagi mereka semuanya, dan lindungilah dari mara bahaya, sehingga mereka Tuhan bisa pakai dalam rangka menyembuhkan akan virus ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami yang berusaha bersusah payah untuk dapat menemukan solusi yang terbaik. Bukan hanya bangsa negara kami, termasuk juga bangsa-bangsa yang ada di dunia yang merindukan ditemukannya
antivirus corona ini. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong. Dan oleh karena itu berkatilah seluruh usaha-usaha untuk menemukan yang kami butuhkan semuanya. Ya Bapa dalam surga, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan senantiasa mempersatukan kami semuanya. Baik sebagai umat Tuhan, sebagai masyarakat, maupun pemerintah. Tuhan berkatilah kami semuanya. Ya Bapa dalam surga, di tengah-tengah masa sulit ini, kami harus berjuang menjalani hidup-hidupan, baik sebagai anak sekolah, maupun sebagai karyawan, sebagai usahawan, dan sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan berikanlah semangat, sukacita, dan kiranya kebenaran firman yang Rasul Paulus telah nyatakan, ajarlah kami supaya kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab dalam kami menjalani hidup, terlebih tugas pekerjaan, dengan dilandasi oleh syukur, maka segala beban kami akan dikuatkan. Begitu juga dengan kekurang mampuan, ketidakkekuatan, Tuhanlah semuanya yang akan menolong. Dan oleh karena itu Tuhan, kiranya senantiasa Tuhan hadir, sehingga hidup kehidupan kami dalam menjalani tugas, kami selalu bersyukur bahwa Tuhan tetap setia, artinya Tuhan tetap berada dalam hidup kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi anak-anak muda kami, dalam mereka melaksanakan hidup kehidupan mereka, baik sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja, ataupun usahawan, ataupun berbagai kegiatan sosial. Tuhan sertailah mereka semuanya. Berikanlah semangat sukacita, dan senantiasa dalam hati pikiran mereka ada syukur yang asalnya daripada Tuhan. Berkatilah juga kerinduan mereka dalam berusaha mencari pekerjaan, termasuk juga kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan tolonglah, berikanlah yang terbaik bagi kekasih anak muda kami ini. Kami juga mau berdoa kepada orang tua kami, baik yang sudah lansia, lanjut usia, serta juga saudara-saudara kami yang memperjuangkan hidup-kehidupan mereka. Tuhan tolong berikanlah ketenangan, damai sejahtera, serta berkat bagi mereka semuanya. Saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan kasih sayang dari Tuhan, bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya jemaat GPIB, jemaat Anugerah, Tuhan hadir, tolonglah mereka semuanya. Begitu banyak juga yang kami mohon, tapi kami akan percaya kuasa Tuhan yang akan memampukan menjawab semua apa yang kami panjatkan di dalam doa. Ya Bapa dalam surga, berkatilah juga seluruh kegiatan yang dilakukan baik di tingkat mupel maupun di tingkat sinodal oleh Majelis Sinode GPIB. Ya Tuhan, sertailah juga akan hamba-hamba Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, terutama saat sekarang sedang memikirkan tentang persidangan sinode, Tuhan berkati sehingga itu semua boleh terwujud nyata. Sebagaimana yang telah dipikirkan, Tuhan berkati semuanya. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan yang pada awal bulan Juli sudah mulai melakukan ibadah, baik secara fisikal, ibadah di rumah gereja Tuhan, serta juga ibadah-ibadah melalui online. Berkatilah semuanya dan bukalah hati pikiran, sehingga kami sungguh-sungguh menyambut akan kehadiran Tuhan. Dan itulah ibadah yang sesungguhnya. Berkatilah kami semuanya. Ya Bapa di dalam surga, dengarkanlah seluruh doa dan permohonan kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami oleh Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapa kami yang ada dalam surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus pernah berkata dan berseru, barang siapa haus, datanglah padaku dan minumlah daripada cawanku, karena akulah air kehidupan. Yesus juga tegaskan kepadaku, barang siapa selalu percaya padanya akan beroleh keselamatan abadi, karena Yesuslah sumber segala hidup. Indah, sungguh indah firman Allah, damai sejahtera bagi semua. Yesuslah segala-galanya untuk hidupku selama-lamanya. Yesus juga tegaskan kepadaku, barang siapa selalu percaya padanya akan beroleh keselamatan abadi, karena Yesuslah sumber segala hidup. Indah, sungguh indah firman Allah, damai sejahtera bagi semua. Yesuslah segala-galanya untuk hidupku selama-lamanya. Dari Yesus ku beroleh segalanya selamanya, hanya pada Bapa-Ku ku puji. Indah, sungguh indah firman Allah, damai sejahtera bagi semua. Yesuslah segala-galanya untuk hidupku selama-lamanya, untuk hidupku selama-lamanya.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja. Dengan mengingat pesan Alkitab di dalam surat 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini secara bergilir ganti. Apa yang telah kami berikan ini ya Tuhan bersumber dari Engkau sendiri. Sebab semua yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Bahkan kesanggupan kami memulangkan syukur kepadamu semata-mata karena tuntunan Roh Tuhan dalam hati kami. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bila memungkinkan, dan kita patut bersyukur telah boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah. Oleh karena itu, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku.
Firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Peter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar.